Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mengganggu waktunya. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 ini untuk melakukan kita untuk diseminasi. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, saya lagi minta tolong panjenengan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Mungkin ini yang terakhir. Saya hari ini akan melakukan diseminasi atau penyebaran materi dari modul yang saya pelajari di CGP, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu mungkin kita sering mendengar kalimat budaya ataupun positif. Mari kita telah satu persatu kata-kata tersebut. Budaya secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal budaya. Dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya juga berasal dari kata budidaya yang berarti daya dari budi. Jadi bisa kita artikan budaya itu adalah cipta, rasa, dan rasa. Sedangkan positif adalah menjalankan segala jenis hal yang baik. Ini salah satu arti yang saya ambil dari KBBI. Jadi tidak semua saya masukkan itu yang berkaitan dengan hal ini saja. Kemudian budaya positif seperti materi yang saya sampaikan tadi. Budaya positif apa? Itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Latar belakangnya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Sebagai tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi murni dari diri anak itu sendiri. Nah, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan ini ada pada profil pelajaran Pancasila yang kita laksanakan pada kurikulum Merdeka ini. Ada profil pelajaran Pancasila apa saja itu? Nah, profil pelajaran Pancasila ini kita sudah sering mendengar ya, apalagi yang kelasnya sudah kurikulum Merdeka, berarti tidak asing. Yaitu yang pertama beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian 2 berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Nah, ini merupakan pengertian atau cakupan dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitas, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Itu yang pertama. Kemudian berkebinekaan global. Nah, kita sering mendengar berkebinekaan global. Maksudnya apa sih? Ini dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah nasional maupun global. Nah, ini cakupannya itu kebinegaannya itu tidak hanya pada tingkat level nasional saja, tapi global, artinya menyeluruh atau mendunia. Ya. Kemudian gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara praktik mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Ini sering kita lihat loh, gotong royong. Misalkan kalau kita mengadakan kebersihan ya, anak-anak kan bahu membahu, mereka membersihkan lingkungan sekolah ini bareng-bareng. Nah, ini kita sudah menunjukkan gotong royong. Ya. Ini jelas mudah dipahami bagi kita semua pengertiannya. Mandiri, yaitu seorang murid memiliki dimensi mandiri, artinya mempunyai prakarsa atau pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Intinya anak tersebut mempunyai tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu mandiri. Bernalar kritis. Murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalarnya untuk memproses informasi, mengevaluasi hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Ini kalau kita lihat di materi-materi pelajaran itu kan anak intinya berpikir ya, anak udah bernalar, apa yang kita sampaikan anak bisa menangkapnya dengan mudah. Kreatif ini adalah mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian dalam budaya disiplin ini Ibu, kita mengenal ada budaya untuk kita membuat sekolah ini menjadi disiplin. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita analogikan gampangnya peraturan kelas yang disepakati bersama, bukan dibuat guru ini peraturannya seperti ini terus dilaksanakan, tidak, tapi dilaksanakan atas ide-ide dari anak-anak dan disepakati bersama. Seharusnya memang seperti itu, tapi terkadang kita yang sudah berjalan ya dari dulu ini keyakinan kelas atau peraturan kelas itu seperti ini, pokoknya dipahami, dilaksanakan dengan baik.
Keyakinan kelas adalah sesuatu yang berasal dari keinginan untuk membentuk budaya positif. Untuk mencapai terbentuknya, maka harus dicapai terlebih dahulu disiplin positif. Disiplin menurut Gajah Dewantara adalah bisa dicapai ketika ada disiplin diri. Seseorang dengan motivasi internal bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar dan memiliki disiplin yang kuat. Nah, ini contohnya hasil keyakinan kelas ini. Saya dulu mengajarkan seperti ini, hasil keyakinan kelas bertanggung jawab menjalankan tugas tiket. Nah, kalimat tersebut itu tidak serta-merta saya tuliskan dulu, tapi harus kesepakatan bersama. Ya, ini ide dari anak-anak. Apalagi yang harus kita penuhi, kita lakukan supaya menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu, mohon maaf, kalimatnya itu tidak ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah dalam hal ini kalimat yang mengandung unsur tidak, misalkan anak tidak boleh. Nah, itu dalam pembuatan keyakinan kelas tidak diperkenankan seperti itu. Atau misalkan sesuatu yang sifatnya memaksa, itu juga tidak diperkenankan. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar anak atau manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, tiga penguasaan, empat kebebasan, lima kesenangan. Untuk detailnya, untuk kita mudah memahaminya, nah ini saya berikan gambarnya. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini ya, Bapak Ibu, ada contoh kasusnya, yaitu ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, padahal diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar, bukan karena anak itu nakal, itu tidak, tapi karena lapar. Nah, hal tersebut itu karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya, jadi dia minta temannya karena dia lapar. Nah, hal demikian itu merupakan kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut, ya, dinamakan kebutuhan bertahan hidup. Karena dia lapar, ya bagaimanapun juga saya harus makan. Dengan cara apa? Dia memiliki keinginan untuk minta temannya. Seperti itu untuk yang kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kebutuhan berikutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ini, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi dia ibaratnya caper, dia membuat masalah karena ingin diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikutnya kebebasan. Nah, anak yang diberikan, contohnya ini, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama. Ini tadi yang contoh pertama, anak tidak pernah diberi bekal orang tuanya. Kalau yang ini diberi bekal terus, nah, tapi dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Nah, di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Hal tersebut dilakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Nah, karena punya dia itu sama terus, setiap hari diberikan bekal oleh ibunya sama seperti itu. Nah, dia ingin mencoba bekal punya temannya. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kebebasan. Dia pengen bebas, saya pengen menu yang lain dong Bu, jangan setiap hari itu terus. Itu contohnya seperti itu. Kemudian
kebutuhan akan kesenangan. Contoh di sini paling gampang yaitu ketika ada anak yang sedang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia itu senang mengganggu temannya karena melihat temannya itu kalau dikesali itu lucu. Nah, seperti itu. Ini adalah merupakan kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Ini sebagai contoh, apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya, karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, ini mungkin sering kita lihat kasus-kasus seperti ini, anak-anak ya biar disegani. Nah, itu sudah termasuk pada kebutuhan penguasaan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini teorinya disampaikan oleh seorang pakar yang bernama Dale Bosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline. Ini mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, itu seperti itu teori beliau. Nah, beliau memberikan kesimpulan itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih jelasnya akan saya putarkan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dan ambil izinnya dan ambil. Yang kau biasa. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita